Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast PEMA FKUSU 2022 dengan saya Emilia dan saya Yovita. Jadi kali ini Departemen Infokom dan Eksternal akan menghadirkan PEMA Podcast bersama dengan narasumber kita yang pastinya keren sekali, yaitu Kak Laisa Siva dan Bang Hikmal Doha dari TBM FKUSU PEMA FKUSU 2022. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas seputar Basic Life Support atau bantuan hidup dasar. Mungkin sebelum kita mulai bincang-bincangnya, mari kita sapa dulu yuk dua narasumber kita. Halo Bang Hikmal, halo Kak Laisa, apa kabar? Halo Yovita, halo Emily, alhamdulillah sehat. Halo Yovita, halo Emilia, sehat-sehat. Bagus deh Kak Bang kalau sehat semuanya. Semoga kita dan semua pendengar podcast setia kita sehat selalu ya Kak Bang. Jadi topik ini sangat penting untuk dipahami oleh kita semua, apalagi kita sebagai anak fakultas kedokteran. Jadi bantuan hidup dasar ini memiliki peranan penting dalam melakukan pertolongan pertama untuk membantu siapapun yang mengalami kejadian darurat seperti henti nafas dan henti jantung. Tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ya ke pertanyaan pertama. Nah, kira-kira menurut Kak Aisyah dan Mbak Hikmal, apa sih yang dimaksud dengan bantuan hidup dasar? Mungkin boleh nih dari Kak Aisyah dulu. Oke, jadi dari pengertian bantuan hidup dasar dulu ya. Jadi bantuan hidup dasar itu adalah suatu usaha pertolongan pertama yang dapat dilakukan oleh tidak hanya petugas medis, namun semua warga yang telah mendapatkan pelatihan kepada seseorang yang mengalami keadaan gawat darurat seperti henti napas, henti jantung, maupun tersedak atau choking. Begitu. Oh gitu Kak, kalau menurut Abang nih gimana Bang? Oke, kalau menurut aku sih kurang lebih sama ya sama Raisa. Nah mungkin mau nambahin kalau misalnya bantuan hidup dasar itu sama sih sebenarnya dengan yang sering kita dengar dengan BLS atau Basic Life Support. Jadi ya nggak hanya dilakukan oleh petugas medis atau nakes saja, namun semua warga juga bisa ngelakuinnya asal sudah terstandarisasi. Mungkin begitu tambahan dari aku. Oh gitu ya Kak Bang. Jadi menurut Kak Aisyah nih Kak, apa sih tujuan dari adanya bantuan hidup dasar Kak? Nah iya, dari namanya adalah bantuan hidup dasar ya, jadi yang pastinya tujuan utamanya adalah mempertahankan pasien atau korban itu agar tetap hidup dan tidak mengalami kematian. Nah dengan bantuan hidup dasar ini maka akan mempertahankan aliran darah kepada korban dan juga akan memperbesar keberhasilan hidup korban sampai tenaga medis yang lebih ahli daripada kita itu datang, gitu. Oh gitu ya Kak. Lalu siapa aja sih nih yang boleh melakukan bantuan hidup dasar? Apakah orang awam boleh melakukannya atau hanya orang-orang khusus yang boleh? Mungkin boleh nih Bang Hikmal yang jawab. Oke, mungkin untuk orang-orang yang melakukan bantuan hidup dasar ini sebelumnya yang pernah saya mention itu nggak hanya petugas medis atau tenaga kesehatan misalnya dokter, bidan atau perawat. Jadi nggak hanya mereka. Jadi setiap warga boleh menolong pasien atau korban yang mengalami keadaan darurat, asal sudah terstandarisasi atau terlatih atau juga pernah mengikuti pelatihan. Hidup dasar itu boleh dilakukan oleh siapa saja asalkan dia itu paham dengan langkah-langkah dalam melakukan pertolongan pertama ya Bang? Iya betul. Baik, nah jadi seperti yang kita ketahui nih Kak Bang, kan banyak kejadian darurat yang bisa dialami kan oleh masyarakat umum, salah satunya itu henti jantung. Nah, jadi menurut kakak dan abang nih, apa sih yang dimaksud dengan henti jantung? Mungkin boleh nih dimulai oleh Kak Laisa. Oke, terima kasih. Jadi, apa itu henti jantung ya? Jadi secara singkat itu, henti jantung adalah keadaan di mana jantung secara mendadak berhenti berdetak. Nah, dikarenakan hilangnya fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, maka akan mengakibatkan berkurangnya oksigen yang disalurkan ke seluruh tubuh, terutama otak dan juga jantung itu sendiri. Apabila kekurangan oksigen ke otak, maka sel-sel otak akan mati atau mengalami nekrosis dan akan mengakibatkan kehilangan kesadaran dan juga fungsi-fungsi otak lainnya akan rusak. Nah, pada jantung itu sendiri, apabila kekurangan oksigen, maka akan mengakibatkan seperti yang tadi, sel-sel jantungnya akan mati dan akan menyebabkan nekrosis. Nah, apabila
keadaan ini tidak ditangani secara cepat, maka akan mengakibatkan keadaan yang kita sama-sama tahu itu adalah kematian, begitu. Oh, begitu ya Kak. Baik, kalau menurut Bang Hikmal gimana Bang? Kalau menurut saya sama seperti Raisa, mungkin secara singkatnya saja henti jantung, namanya aja udah henti jantung. Berarti jantungnya udah berhenti. Berhenti untuk apa? Berhenti untuk memompa. Mungkin saya menjelaskannya singkat saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bang. Setelah mengetahui apa itu henti jantung, tentu saja nih kita harus tahu apa-apa saja yang dapat menyebabkan seseorang mengalami henti jantung. Jadi apa saja ya Bang yang dapat menyebabkan seseorang mengalami henti jantung? Oke, mungkin untuk apa-apa saja yang menyebabkan seseorang mengalami henti jantung ini banyak sebenarnya. Nah, yang paling utama itu ya dari jantung itu sendiri. Misalnya gangguan irama jantung atau yang kita kenal dengan aritmia, misalnya dalam dunia kedokteran. Mungkin juga penyakit jantung koroner atau kita kenal dengan PJK. Terus juga abnormalitas dari jantung, kelainan pada jantung atau penyebab lain. Misalnya penyebab eksternalnya seperti keracunan obat, keracunan makanan, atau juga misalnya karena kecelakaan ataupun trauma. Jadi kita karena kecelakaan, terkena benturan sehingga mengalami henti jantung. Nah, kadang si korban-korban henti jantung ini juga akan memberikan sign-sign atau tanda-tanda seperti pusing atau mau pingsan, kehilangan keseimbangan tubuh. Jadi korban-korban ini akan memberikan tanda-tanda tersebut. Nggak hanya langsung terjatuh, tapi ada juga beberapa korban yang langsung terjatuh dan kehilangan kesadaran. Oh, baik Bang. Ternyata banyak ya hal yang bisa menyebabkan seseorang mengalami henti jantung. Nah, gini Kak Bang, kan saya pernah baca nih kalau mengalami hal itu, kita harus segera melaksanakan CPR. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang dimaksud dengan CPR dan apa saja fungsi-fungsinya ya Kak Bang? Mungkin boleh dijawab nih Kak Laisa. Oke, jadi CPR. CPR itu kepanjangannya adalah Cardiopulmonary Resuscitation, atau dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan sebutan RJP atau resusitasi jantung paru. Nah, CPR atau RJP ini adalah usaha pertolongan yang dilakukan ketika seseorang itu mengalami henti jantung yang berfungsi untuk mengembalikan aliran darah korban tersebut sehingga jantung tersebut dapat memompa secara normal kembali. Jadi seperti itu. Nanti akan dilakukan kompresi dada dan juga ada bantuan hidup seperti bantuan nafas, bisa bantuan nafas langsung ataupun melalui ampubek seperti itu. Oh gitu ya Kak. Kalau gitu kan untuk memberi CPR yang berkualitas tinggi ada nih beberapa hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Mungkin Abang boleh kasih tahu nih beberapa hal-hal penting yang harus kita ketahui. Oke, mungkin untuk kualitas CPR tinggi atau yang bisa kita sebut dengan high quality CPR atau HQ CPR, yang dimaksud ini ialah CPR yang dilakukan dengan tepat dan baik. Jadi tepat kecepatannya, tepat kedalamannya, cukup kedalamannya yaitu 5 sampai dengan 6 cm baiknya. Terus kita juga hindari bertumpu pada korban saat melakukan CPR. Nah, itu juga termasuk dalam high quality CPR. Kita juga harus meletakkan tangan kita sesuai. Jadi kita letakkan tangannya di dada dengan tangan yang dominan itu di bawah. Nah, dengan benar itu juga harus disebut dengan high quality CPR. Juga tidak boleh memberikan nafas berlebihan. Jadi banyak hal-hal yang harus diperhatikan sehingga kita dapat memberikan high quality CPR. Begitu. Wah, kita jadi makin tahu ya, Em. Case kali ini. Nah, jadi kalau boleh tahu Kak Bang, di waktu kapan sih kita harus segera melakukan pertolongan pertama? Mungkin dari Kak Laisa, boleh dijawab Kak? Oke, jadi kapan kita harus segera melakukan pertolongan pertama ya? Tentunya saat kita melihat adanya kecelakaan ataupun adanya kejadian ataupun adanya korban di hadapan kita. Nah, misalnya contohnya nih, ketika kita sedang berjalan di luar atau kita lagi jalan-jalan, lalu kita melihat seseorang jatuh tergeletak, baik dia bisa sambil memegang dada kirinya ataupun tidak. Nah, di saat itu kita harus segera cek nih korbannya, apakah dia ada tanda-tanda kesadaran, apakah dia ada tanda-tanda bernafas, dan kita juga harus cek nadi karotisnya. Nah, tidak hanya langsung terjatuh saja, kita bisa berikan langsung pertolongan pertama itu apabila kita melihat adanya
misalnya kecelakaan atau dia jatuh dari pohon misalnya, jatuh dari ketinggian, jadi seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi di mana kita melihat adanya kecelakaan, bencana, ataupun ada korban di hadapan kita. Seperti itu. Oh gitu Kak. Tapi tentu saja sebelum memberikan pertolongan pertama tersebut, kita harus tahu nih siapa yang harus diberikan pertolongan pertama. Ini mungkin Abang boleh jawab nih Bang, siapa-siapa saja yang harus diberi pertolongan pertama. Oke, untuk siapa aja yang boleh atau harus mendapatkan pertolongan pertama, tentunya semuanya ya, semuanya yang kita lihat. Nah, namun ada lagi korban-korban yang dispesifikkan untuk diberikan pertolongan pertama, ialah korban usia muda dengan trauma atau adanya benturan atau kecelakaan. Dan juga korban-korban dengan witness cardiac arrest, yang artinya ada witness, artinya ada saksi. Nah, berarti adalah korban yang ketika jatuh, ada yang melihat nih si korban jatuh sambil memegang dada. Itulah korban-korban yang harus kita tolong dengan catatan yang bukan sakit kronis atau terminal stage. Yang artinya terminal stage ini adalah seperti patient cancer, gagal ginjal kronis, atau penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Namun kan karena kita nggak pernah tahu nih secara langsung apakah pasiennya terminal stage atau bukan, jadi langsung saja kita lakukan pertolongan pertama jika melihat seseorang terjatuh. Mungkin begitu yang saya bisa sampaikan. Jelaskan nggak ya, Bang atau Kak, bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama yang bisa kita lakukan? Mungkin untuk Kak Laisa boleh dijelaskan nggak? Oke, jadi kita masuk ke langkah-langkah melakukan pertolongan pertama ya. Jadi di Basic Life Support atau pertolongan pertama itu kita ada singkatannya adalah DRS ABC atau DRS CAB. Nah, ada dua algoritma yang harus kita lakukan. Ada dua kondisi di mana kita harus melakukan, yang pertama kita lakukan CAB dulu, atau di kondisi di mana kita lakukan ABC dulu. Nah, misalnya kondisinya adalah pasien yang kita lihat dia tidak sadarkan diri, atau kita curiga dia adalah cardiac arrest atau dia henti jantung. Nah, kita akan lakukan DRS CAB. Nah, apa itu? D adalah danger. Nah, di danger ini kita akan menolong diri kita dulu nih. Kita harus safety first, kita pastikan diri kita itu aman, korban aman, dan lokasinya aman. Misalnya, korban terjatuh tuh di tengah jalan. Nah, kita harus pindahkan dulu korbannya ke tempat yang lebih aman. Nah, selanjutnya adalah R, response. Kita cek kesadaran pasien, bisa kita lakukan AVPU, AVPU, yaitu alert, verbal, stimulation, dan painful, atau U, unresponsive. Nah, jadi apabila dia bisa berbicara atau dia tersadar sepenuhnya, itu ada alert. Apabila dia tidak sadar sepenuhnya, tetapi dia masih bisa dengar apa yang kita perintahkan, maka dia itu verbal. Lalu apabila dia tidak bisa melakukan apa yang kita suruh, tapi dia bisa merespon terhadap nyeri, itu namanya pain. Dan juga apabila dia sama sekali tidak respon, makanya namanya adalah unresponsive. Nah, selanjutnya adalah S, yaitu shock. Di sini kita harus tetap meminta pertolongan orang-orang sekitar, ataupun kita bisa menelpon ambulans dengan nomor 119. Nah, apa yang kita bilang ke ambulansnya? Nah, di sini kita bilang lokasi kejadiannya di mana, nomor telepon kita berapa, dan situasi dan kondisi korban. Kenapa dia, apa yang kita lihat, misalnya dia ada yang tidak sadarkan diri begitu. Nah, jumlah korbannya berapa, dan informasikan juga bahwa apa yang diperlukan, misalnya kita perlu AED nih. AED itu adalah alat kejut jantung yang bisa kita bawa. Nah, kita bisa telepon ambulans untuk membawa segera AED. Nah, misalnya korbannya henti jantung. Kita masuk ke algoritma CAB. C adalah circulation. Nah, jika tidak ada tanda-tanda pernapasan dan nadi karotisnya tidak teraba selama kurang lebih 10 detik, maka kita harus lakukan kompresi dada dengan lokasi pijatan di tengah tulang dada, dan posisi lututnya secara kuda-kuda, dan tangannya tegak lurus 90 derajat dengan dada pasien. Dan kita perhatikan seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Hikmal, ada itu high quality CPR, dan kita harus lakukan kompresi selama kurang lebih 30 kali dalam 1 menit gitu ya. Lalu kedalamannya adalah 5-6 cm. Dan juga kita harus perhatikan bahwa dalam saat kita melakukan kompresi dada itu kita nggak boleh cepat-cepat, karena kita harus dadanya itu harus naik kembali, yaitu namanya recoil.
Nah, selanjutnya apabila kita sudah melakukan dari circulation, kita masuk ke airway, kita perhatikan apakah ada sumbatan jalan napas. Nah, apabila ada sumbatan jalan napas, baik itu secara total ataupun parsial, kita akan bisa kita lakukan triple airway maneuver, yaitu head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Lalu masuk ke breathing. Breathing itu kita lakukan look, listen, and feel. Kita look bagaimana dada pasien saat apakah dia bernapas, apakah pernafasan dadanya itu normal, atau apakah ada yang tertinggal atau dia kurang. Lalu kita listen, kita dengar nih suara pernafasannya apakah normal atau tidak. Lalu kita feel, kita rasakan dia bernafas atau enggak nih pasiennya. Nah, kira-kira seperti itu langkah-langkah memberikan pertolongan pertama. Oh gitu ya Kak. Selanjutnya nih Bang, ada tidak poin-poin penting yang harus kita perhatikan dalam pemberian keselamatan bantuan pertama nih Bang? Tentu untuk poin-poin penting ada. Nah, poin-poin pentingnya inilah yang kita harus lakukan saat melakukan CPR, yaitu high quality CPR tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berapa kedalamannya, berapa kecepatannya, berapa menit yang harus kita lakukan. Terus, untuk poin-poin pentingnya juga, langkah-langkah yang telah disebutkan Raisa tadi dari D, R, S, C, A, B, itu semua harus berurutan. Jangan sampai salah-salah. Karena kalau misalnya kita berurutan, terus high quality CPR-nya juga bagus, maka akan meningkatkan tingkat keselamatan si pasien. Mungkin itu sih poin-poin pentingnya. Penting yang mesti kita ketahui sebelum melakukan pertolongan pertama. Wah, sekeren sekali ya Kak Bang. Oh ya Kak Bang, kan saya sempat kepikiran nih Kak Bang, bagaimana jika kita ragu dalam memberikan CPR? Haruskah kita tetap melakukannya? Nanti malah takutnya bukannya menolong, tapi malah kerugian pada korban tersebut. Itu gimana ya Kak Bang? Mungkin Kak Laisa boleh bantu jawab Kak? Nah, iya itulah pentingnya kita belajar bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar ya, karena kan kita nggak tahu kapan kita bakal dihadapkan dengan kondisi-kondisi di mana kita harus melakukan bantuan hidup dasar. Nah, apabila kita ragu atau kita nggak pernah nih sebelumnya melakukan atau mendapatkan pelatihan melakukan CPR, nah itu bukannya malah menolong, mungkin malah akan menambah kerugian pasien itu sendiri. Nah, jadi lebih baik kita mempelajari bagaimana cara melakukannya dan kita melakukan teknik-teknik yang sudah kita latih dan kita lakukan sebaik yang kita bisa. Nah, itu lebih baik daripada kita nggak melakukan sama sekali. Karena dalam waktu 5 menit apabila kita nggak menolong, apabila 5 menit kita nggak nolong atau nggak melakukan apa-apa, nanti otaknya malah akan mengalami kematian dan juga komplikasi-komplikasi yang lain begitu. Oh gitu ya Kak. Oh ya, sekarang kan pandemi belum usai nih Kak Bang. Jadi bagaimana cara melakukan CPR yang baik dan benar apabila pasien tersebut atau korban tersebut dicurigai ada terkena COVID-19? Apakah ada hal-hal khusus yang harus diperhatikannya? Mungkin boleh dijawab oleh Bang Hikmal. Oke, untuk misalnya kita mau lihat pasien nih jatuh, terus karena kita lagi masa-masa pandemik, jadi kita curigai pasiennya atau kita takut pasiennya terinfeksi COVID-19. Tentunya beda antara pasien dengan COVID-19 dengan pasien yang sebelum masa pandemi. Jadi tetap kita short for help. Tadi kan DRS, kan di S-nya itu short for help. Kita tetap telepon ambulan untuk segera datang. Lalu langsung aja ke CPR. Kita pakaikan masker di mulut si pasien. Setelah kita raba nadinya di Adam's apple-nya itu tidak ada, kita pakaikan masker di mulut si pasien, kita tutupin, kita juga pakai masker, kita tutup hidung dan mulut kita juga, maka lakukan aja CPR-nya. Tapi dengan syarat kita tidak memberikan nafas bantuan. Jadi hanya CPR dengan tangan saja. Mungkin itu sih perbedaannya, tidak ada nafas bantuan dan menggunakan masker. Baik Bang, artinya tetap safety first ya Bang, supaya jangan menambah korban. Pertolongan bisa kepada siapa saja kan Kak Bang yang membutuhkan pertolongan. Nah, kalau begitu apa saja sih bantuan hidup yang dapat kita lakukan pada anak dan bayi ya Kak Bang? Mungkin Kak Laisa boleh bantu jawab. Oke, jadi untuk anak dan bayi ada beberapa perbedaan ya dari yang CPR untuk orang dewasa.
Jadi untuk anak yang kurang dari 8 tahun itu kita pakai pangkal telapak tangan saat kita melakukan CPR. Nah, untuk anak yang lebih dari 8 tahun itu kita lakukan sama dengan resusitasi jantung paru untuk yang dewasa dengan kedalamannya 5 cm, dan jika terdapat 2 penolong, kita dapat melakukan kompresi 15:2, yaitu 15 kali kompresi dada dan 2 kali bantuan nafas. Sedangkan apabila cuma ada 1 penolong, kita lakukan dengan siklus perbandingan 30:2. Nah, untuk anak-anak bayi yang masih kecil, itu kita kedalamannya hanya 4 cm, dan juga kita bisa kompresi dada bayi itu dengan menggunakan kedua ibu jari seperti ini. Gitu. Dengan menekan tulang dada atau teknik dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk. Begitu. Oh gitu ya Kak. Kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih Kak Bang. Jadi pertanyaan terakhirnya itu, kapan sih kita harus berhenti memberi pertolongan pertama? Mungkin boleh nih dijawab Bang Iqmal. Oke, jadi pertanyaan terakhirnya, kapan kita harus memberikan pertolongan pertama? Jadi ada 4 hal mengapa kita bisa berhenti untuk memberikan pertolongan pertama. Yang pertama, ketika pertolongan si pasiennya udah kembali detak jantungnya. Jadi kita rasakan detak jantungnya itu sudah kembali, atau juga nafasnya sudah kembali. Jadi ada sense of nafasnya itu kembali. Jadi ketika listen and feel, nafasnya terasa. Lalu yang kedua, ketika tim medis atau nakes atau penolong yang lebih ahli datang. Ambulans sudah datang, kita stop, kita serahkan kepada nakes yang lebih ahli. Terus yang ketiga, ada pasien tidak tertolong lagi karena adanya lebam mayat. Jadi ada lebam yaitu warna biru kemerahan di kulitnya. Lalu yang terakhir atau yang keempat, kita sebagai penolong terlalu lelah atau terlalu capek untuk menolong lagi. Jadi nantinya malah akan membahayakan diri kita. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama ketika denyut jantung dan nafasnya kembali. Yang kedua ketika nakes yang lebih ahli datang. Yang ketiga ketika pasien tidak tertolong lagi dengan adanya lebam mayat. Dan yang terakhir ketika penolong terasa terlalu capek. Mungkin itu untuk hal-hal yang mengapa kita bisa berhenti melakukan pertolongan pertama. Poin yang kita mesti ketahui untuk berhenti memberi pertolongan pertama. Wah, keren banget apa yang disampaikan oleh Kak Laisa dan Bang Hikmal. Sekarang kita sudah paham nih betapa pentingnya bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar penting karena merupakan serangkaian langkah yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi pernapasan pada orang yang mengalami henti jantung ataupun serangan jantung sembari menunggu pertolongan medis datang. Nggak kerasa kita udah sampai nih ke penghujung podcast kita. Mungkin sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulan dari podcast kita kali ini. Basic Life Support atau bantuan hidup dasar adalah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan hidup korban yang mengalami keadaan yang mengancam jiwa. Bantuan hidup dasar dilakukan pada pasien yang mengalami henti jantung dan henti nafas agar tetap dapat bertahan hidup. Bantuan hidup dasar yang dimaksud yaitu dengan memberikan CPR. Dengan mengetahui cara melakukan CPR yang benar, siapa saja dapat menolong orang yang mengalami henti nafas dan henti jantung, baik karena serangan jantung ataupun ketika tenggelam. Dan segera hentikan pertolongan jika sudah diketahui bahwa pasien tersebut sudah kembali berdetak jantungnya, atau nafas sudah kembali, atau jika pasien sudah tidak tertolong lagi. Informasi yang bermanfaat yang kita dapat dari Kak Laisa dan Bang Hikmal sebagai narasumber pada podcast kita kali ini. Oleh karena itu, saya Emilia dan teman saya Davita dan semua pendengar podcast setia kali ini ingin berterima kasih kepada Kak Raisa dan Bang Hikmal karena sudah bersedia untuk berbincang dengan kita pada hari ini. Kami juga minta maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Pada kali ini, kami juga ingin berterima kasih kepada pendengar podcast kita yang sudah mendengarkan. Sekali lagi, terima kasih kepada Kak Laisa dan Bang Hikmal atas informasi yang sangat bermanfaat. Sampai jumpa di Pekmas Podcast selanjutnya. Oke, terima kasih juga Terima Emily. kasih Emily, Yovita, terima kasih Tema. Terima kasih Tema.